はい、皆さんおはようございます。おはよう、ya,今は10時なんですけれども、おはようございます. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Joshua Tempubolon, saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2020. Sekarang saya ada di Tokyo. Sekarang ada di asramanya nih. Asramanya namanya ini Toyo Daigaku Kukusai Kaikan International House Toyo University. Oke. Saya di sini dengan program IUGP, kepanjangannya di sini ya. Sensei nanti tolong edit ya Sensei. Oh, saya di sini tuh nyampe di Jepang itu tanggal 20 Maret. Kemungkinan besar pulangnya itu tahun depan 2025 bulan 2. Bulan 2 ya. Mungkin bulan 2 ya. Saya juga masih belum tahu. Pastinya ya. Nanti saya informasikan lagi. Ya, suka dan dukanya tinggal di Jepang. Ya, suka dan duka itu pasti ada lah ya selama tinggal di Jepang. Ingat Miasa, tidak ada yang namanya senang semuanya. Ketika Anda sudah berangkat ke Jepang, sudah menggapai impian Anda, itu bukan akhir, tapi itu adalah permulaan. Permulaan dari segalanya. Jadi apa suka dan dukanya dulu? Yang pertama tuh sukanya dulu ya, sukanya itu kenapa ya saya bisa mengabulkan cita-cita saya dari SMA. Kebetulan cita-cita saya itu memang ke Jepang dari SMA ya. Mungkin minasan juga kan, minasan juga bercita-cita ingin ke Jepang juga ya. Saya juga seperti itu, dan saya bisa ya memenuhi hasrat saya terhadap hobi saya yang dari dulu tidak kesampaian. Apa itu ya, itu kayak beli buku. Mungkin saya akan nunjukin dulu berapa banyak buku yang saya beli. Dadang, gitu, banyak banget. Ya, saya seperti beli buku, kayak beli figur ya, cuman satu sih sebenarnya, tapi agak mahal ya sebenarnya, kayak gini Hachikuji. Ya, dan sukanya itu saya bisa keliling Jepang. Entah kenapa ya, saya pas di Jepang itu entah kenapa jadi Tetsudo Ota. Tetsudo Ota itu adalah kayak otaku kereta gitu. Karena kan di Jepang itu kan sering naik-naik kereta gitu. Entah kenapa jadi saya lama-kelamaan pas saya naik kereta tuh kayak, ini kok keren banget ya kereta-kereta Jepang ya. Jenisnya juga banyak, ada monorail, ada Shinkansen, ada yang biasa gitu ya, kayak Yamanote Sen yang pakai itu, yang E200 segala macam itu saya hafal itu tiba-tiba keretanya. Nah itu. Dan kok uangnya banyak banget sih bisa keliling-keliling Jepang. Ya sebenarnya ada tekniknya, nanti saya ceritain, tapi saya akan ngenalin dulu kayak ini yang kayak JR Juhachikipu. Jadi kita cuma beli satu tiket ini, kita bisa pakai semua line yang ada di Jepang yang JR-nya itu. Saya udah pakai ke Kansai, ke ya keliling-keliling Kansai, ke Nagoya, ya banyak banget saya, Osaka, Nara, banyak banget saya jalanin dengan tiket satu ini. Harganya 12000 desu. Saya jadi brand ambassador JR. Dan selama saya jalan-jalan itu kayak ngumpulin kayak IC card itu, IC card. Ada banyak. Jadi setiap IC card itu di berbagai daerah tuh berbeda-beda ya. Kayak di sini Hong itu ada Suica segala macam gitu. Nanti saya kepanjangan nanti ngomongnya. Nanti videonya kepanjangan. Oke. Ya, jadi kesimpulannya saya jadi otaku kereta di Jepang. Ya, itu kesenangan saya selama di Jepang. Dan dukanya dukanya itu apa? Ya awal-awal di Jepang itu ya, karena kan budaya kita sama budaya Jepang itu sangat berbeda ya Minasan. Kayak tentang waktu, tentang kedisiplinan dan segala macam ya. Terutama itu dalam pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan itu, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, mereka nggak tahu tempat lain ya. Tempat saya gitu kayak ngomongnya itu dari belakang, nggak langsung ke depan gitu kan. Kalau kamu salah, mendingan kamu buat kayak gini gitu loh, ngomong secara langsung. Tapi ini di belakang gitu, agak sakit di hati. Cuman ya itu dukanya tinggal di Jepang. Banyak sih duka tinggal di Jepang, cuman ya minasan juga bakal tahu setelah tinggal di sini.
ya? Sebenarnya kalau belajar di kampus itu ya tentang bahasa Jepang juga, cuman bahasa Jepang yang N2 ke atas. Habis itu saya ngambil mata kuliah wajib dari program saya ya, kayak bisnis ya. Program saya itu temanya bisnis tentang budaya Jepang gitu ya. Pasti matkulnya begitu juga. Dunia bisnis Jepang lah ya. Bagaimana cara kita mengikuti budaya kerja di sini gitu. Saya belajar itu. Dan habis itu saya belajar tentang hubungan internasional juga ya, ngomong pakai bahasa Inggris di kelas, diskusi pakai bahasa Inggris segala macam ya, tentang internasional lah ya. Dan juga ya ada beberapa matkul kayak matkul tentang psikologi. Saya kebetulan kalau dalam kampus itu untuk pilihannya itu bebas ya. Selain mata kuliah wajib tadi, kita bebas memilih apapun itu yang ada di Haksan Campus. Haksan Campus itu gedung Toyo yang utama. Bebas minasan. Jadi minasan kayak mau ngambil mata kuliah tentang kayak tadi psikologi, tentang ya saya juga ngambil kayak tentang sastra Jepang yang udah tua banget. Saya menyesal mengambil itu, tapi ya banyak belajar tentang budaya Jepang lah dan sastranya. Ekspektasi saya itu kayak gimana ya? Ekspektasi saya sebelum berangkat ke Jepang itu memang Jepang itu budaya kerjanya memang begitu kibishi ya, memang begitu ketat dalam hal waktu, hal apa yang kita lakukan itu mesti step-stepnya harus benar gitu, harus mengikuti perintah mereka gitu. Ya gitu sih, joge kanke juga hubungan antara yang bawahan sama atasan juga itu berasa banget gitu. Ya saya ya sesuai dengan ekspektasi saya sih. Jadi ya setelah saya sini ya sebenarnya sesuai dengan ekspektasi saya. Cuman pas di jalan itu lebih berasa lagi. Lebih berasa lagi ya. Untuk mengikuti program pertukaran pelajar itu saya rasa ya memang itu sih harus lebih giat belajar lagi. Dan kejar persyaratannya. Misalnya kalau kalian nih mau ke Toyo University seperti saya, apa sih requirement agar bisa mendaftar? Requirement yang minimal banget ya, requirement yang minimal banget. Bagaimana cara bisa mendaftar Toyo University? Minasan ya harus cari, mesti lulus N2 gitu. Ya kalau bisa lulus N1 gitu. Yang kita harus kayak jangan mau jadi minimalis gitu, harus jadi maksimalis gitu. Itu tips dari saya sih, biar peluangnya lebih gede lagi. Sebenarnya kalau misalnya minasang requirement-nya itu harus lulus N2, ya minasang N2 kayak saya sih, ya bisa aja. Cuman ya kalau lebih gitu, kayak misalnya udah lulus N1, lebih peluang kepilihnya itu lebih tinggi menurut saya sih. Oke minasan, terima kasih sudah melihat video ini. Mungkin bisa jadi referensi bagi minasan nanti kalau mau mendaftar program pertukaran pelajar. Bukan Toyo aja sih, banyak lagi yang lainnya. Jadi ya minasan semangat, saya mendukung. Gapai impian Anda ke Jepang. Oke, sekian dari saya. Arigatou gozaimasu.